Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan kita semua yang hadir makin disayangi oleh Allah. Maka sudah sepantasnya lisan ini memuji, memuja, dan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang insya Allah terus istiqomah mengikuti sunnahnya. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bertemu berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepantasnya lisan ini mengucapkan kalimat solawat bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa sama-sama. Yang pertama, ini doa agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Sekaligus dalam doa ini kita minta mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai subuh atau di pagi hari. Makanya kalau Bunda lihat kenapa AA sebelum kajian pasti baca doa-doa ini. Karena ini adalah doa yang tidak ditinggalkan oleh baginda Nabi di setiap ba'da subuh atau setiap pagi. Kita baca doanya, AA sekali, Bunda sayang, Teteh sayang, satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang Engkau terima. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau mau lebih mantap begitu, Bunda boleh sempurnakan dengan doa Sayyidul Istighfar. Doa Sayyidul Istighfar. Barang siapa
yang membaca doa Sayyidul Istighfar di pagi hari, kemudian dia wafat di siang hari, maka wafatnya dipastikan akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, kemudian dia wafat di malam hari, maka dipastikan tubuhnya masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, Bunda hafal nggak Sayyidul Istighfarnya? Lain amin amin wae, amin amin amin. Teu cukup jeung amin amin wae mah. Sok orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Allahumma anta rubb ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hafal? Memang jamaah sakinah mah keren-keren ya. Masya Allah, padahal itu kajiannya jarang coba ya. Gimana kalau kajiannya tiap hari ya? Siap nggak kajian tiap hari? Yang tidak siap ya. Karena waktunya agak lumayan. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar hari ini, semua sehat? Lebih semangat. Apa kabar semuanya hari ini? Satu lagi, apa kabar semuanya hari ini? Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan as-sakinah seluruhnya. Mudah-mudahan majlis ini Allah berkahi. Bunda, Teteh, sayang, Masjid As-Sofia Allah rahmati. Dan insya Allah kita semua Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, Ahilman mohon maaf kalau kajiannya dadakan, baru diinformasikan kemarin, betul? Biasa namanya juga tahu bulat. Dijualnya dadakan, harganya 500. Jadi Masya Allah, kemarin Ahilman baru syuting di Trans TV di Masjid At-Thohir, ketemu dengan Ustazah Wita. Kata beliau, Ustadz besok kemana? Saya bilang, hari Kamis ini saya ngosongin jadwal. Karena sore ini istri saya mohon doanya akan masuk rumah sakit untuk tindakan lahiran anak yang keempat besok. Jadi Ahilman itu hari ini sebenarnya ngosongin jadwal. Tapi karena kangen sama ibu-ibu as-sakinah, karena Ahilman juga kangen sama Bunda, kayaknya udah lama banget gak ketemu ya. Lama gak? Bunda bosen gak ketemu AA? Capek gak? Yang capek siapa? Iya. Jadi A tuh bilang ke Ustazah Wita, benar siap mau, ya udahlah Ustadz kita bikin flyernya, ya udahlah silakan. Alhamdulillah, walaupun dadakan, alhamdulillah jamaahnya bisa terinformasikan dengan baik. Di luar ada orang apa enggak? Oh ada juga, iya Masya Allah. Hatur nuhun, terima kasih. Di majelis ini Ahilman juga mohon doa, semoga lahirannya istri dilancarkan, dimudahkan, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat, ibunya sehat, anak yang dilahirkannya juga sehat, sempurna, baik, semua mohon doanya karena
Ini operasi sesar yang keempat. Jadi ya kita harus banyak minta doa dari semua jamaah. Semoga semuanya lancar. Jadi mohon maaf ya yang masih berharap anak AA sudah 4 ya. Udah jangan berharap banyak ya. Udah. Cukup ya. Enggak, ini kan khawatir masih ada yang berharap gitu ya. Jadi Bunda sekali lagi saya bukan nolak ya, tapi saya nyadar diri ya. Dan qadarullahnya apa? Qadarullahnya anak saya kan udah ada 3 perempuan. Dan kabar baiknya yang keempat ini juga perempuan. Eta Bunda meni enak ngomong coba lagi cenah. Meni udah 4 kali sesar ini Bunda ya. Ya, tapi kan kita nggak pernah tahu takdir Allah, betul? Apa yang terjadi ke depan kita nggak ada yang tahu kan. Makanya Bunda jangan banyak berharap ya. Ya kalaupun iya juga nggak akan milih yang ada di sini. Bukan. Bercanda. Baik, Bunda, Teteh, sayang. Hari ini apa tema kajian kita? Saat hati tak bisa tenang. Oke. Saat hati tak bisa tenang. Oke. Bunda sayang, Teteh sayang. Semua orang pengen punya hati yang tenang. Iya apa iya? Semua. Dan sering AA bilang sama Bunda, Teteh sayang. Kunci kebahagiaan hidup itu saat punya hati yang tenang. Ingat ya, jadi kunci bahagia itu bukan pada harta yang banyak. Bukan. Karena faktanya banyak orang kaya juga gelisah. Banyak tidak? Orang kaya stres. Ada. Orang kaya frustasi. Ada. Orang kaya korupsi. Ada. Orang kaya bunuh diri. Ada. Orang miskin stres. Kira-kira yang paling banyak stres orang kaya apa orang miskin? Belum tentu, Bunda. Bahagia tidak ditentukan dari banyaknya harta atau sedikitnya harta. Betul? Bahagia juga tidak ditentukan oleh pangkat jabatan yang tinggi. Karena faktanya banyak orang yang sudah punya jabatan, punya pangkat, tapi masih belum cukup dengan apa yang dia dapatkan. Betul? Ujungnya korupsi. Ya, ujungnya kan korupsi, betul? Senggol kiri, senggol kanan, betul? Singgung kiri, singgung kanan, bahkan mohon maaf kalau udah dikasih jabatan tapi gara-gara hatinya nggak cukup, nggak tenang, ujungnya jadi salah kaprah. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Betul? Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Betul? Disuruh ngurus hutan, malah jadi orang. Betul? Disuruh ngurus hukum, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Orang kecil dikerasin, orang besar korupsi dibiarin. Betul? Jangan dipotong bab itu ya, takut viral itu. Maka bahagia tak terletak pada pangkat jabatan yang tinggi. Betul? Ada yang bilang, AA saya bahagia kalau punya pasangan yang cakep. Bunda punya suami yang ganteng pasti bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Tapi kalau AA tanya, Bunda mau punya suami kayak AA? Bunda bilang punya suami yang ganteng itu tidak menjamin kebahagiaan.
Bunda mau punya suami kayak AA? Enggak, kan AA enggak ganteng kan? Memang AA mah terkasep-kasep teuing sih. Ya ngan manis lah gitu. AA naon bedana ganteng jeung manis beda. Ganteng mah sekali dilihat cukup. Manis mah berkali-kali dilihat. Ya, Bunda, ini kan Masya Allah ya. Di masjid mah semuanya kelihatan sweet ya. Manis. Ini kan sweet, nggak ada yang cemberut. Nggak tahu di rumah begini nggak? Meni barning gitunya, bararesi, terpancar cahaya surga nate. Nggak tahu di rumah begini apa enggak? Apa coba yang membedakan Bunda di sini meni kelihatan cerah, di rumah cedem? Tahu nggak apa? Yang membedakan karena di masjid ini lampunya bagus. Di imamah kita kan nggak punya lampu begini kan? Agak nggak punya lampu begini. Jadi Bunda jadi meni asa cahayaan. Matakna nanti kalau suami mau lihat Bunda wajahnya cerah, ajak ke mana? Bunda bilang ke suami, sayang, kalau kamu mau lihat versi aku yang cantik, kamu lihat aku waktu kajian As-Sakinah. Kamu lihat aku pas lagi doa, itu tuh aku banget itu tuh. Makanya Ahilman sering bilang ke Ajaki, fotografer saya, tolong fotoin ibu-ibu yang pas lagi kajian. Karena senyumnya tuh tulus. Kan ada yang ada gini, ada yang menyimak, ada yang doa. Makanya Bunda, nanti kalau habis kajian, minta kepada pengurus As-Sakinah, share dong foto-foto tadi kajian. Yang di-upload itu bukan yang cedem-cedem. Ima di-upload itu burem-burem. Atar repost, cedem kia goreng. Kan jadi kaget ada tersinggung kan. Nah, makanya ambil yang agak bagus, mana tadi ajakin, nanti ambil satuan. Mungkin gak bisa semua difoto atau udah waktu lagi meribehak moto jelema hiji-hiji mah. Jadi ya diambil situasi. Bunda teh penting menyampaikan hal-hal baik saat kita ngaji. Penting tidak? Orang lihat, kemudian orang teh terinspirasi. Makanya kalau Bunda lihat ya, kajian AA yang di Menata Hati, di Puri Begawan, kan itu fotonya banyak ya. Terus tampilan videonya banyak. Itu teh buat dakwah juga. Ngajak orang bahwa ngaji itu tidak semenyeramkan itu. Ngaji itu semenenangkan itu. Bunda bisa ketawa. Ya, ada yang dipoto begitu. Kan kajian ama gitu ya. Awalnya seri, ujungnya nangis gitu ya. Jadi memang dibuat gelombangnya seperti itu. Biar Bunda tuh ngerasa bahwa iya ya, tidak ada tempat yang bisa bikin hati tenang kecuali apa? Ngaji. Betul? Bahagia itu karena punya hati yang tenang. Nah sekarang Bunda bayangin. Kebayang gak kalau Bunda punya hati tapi tidak bisa tenang? Kebayang gak? Bunda punya hati tapi tidak bisa tenang. Gak bisa tenang. Pasti Bunda tidak akan menemukan kebahagiaan. Dan jangan-jangan buah-buah. Apa buah-buah teh? Jangan-jangan. Ya buah-buah ada gak di Bogor? Ada kan? Kan ini bahasa Garut ya, buah-buah ada. Jangan-jangan yang bikin hidup Bunda kurang bahagia karena memang hati selama ini tidak bisa tenang. Pertanyaannya, AA, yang ngasih hati tenang itu siapa? Allah. Allah. Berarti rumusnya, kalau Bunda pengen punya hatinya tenang, harus dekat sama Allah. Dan jawabannya pagi ini kita bisa sebutkan kenapa Bunda punya hati tak bisa tenang, tak kunjung tenang, boa-boa.
Jangan-jangan kita teh lagi jauh dari Allah. Iya apa iya? Betul apa betul? Sok bunda evaluasi diri. Kira-kira bunda teh selama ini bagaimana hubungannya dengan Allah? Baik atau tidak? Berjarak atau tidak? Jangan-jangan bahwa bunda banyak minta sama Allah, tapi bunda lupa memenuhi kewajiban kepada Allah. Betul apa betul? Maka sekarang apa rahasia agar hati bisa tenang? Tadi kata Ahilman harus dekat sama Allah. Gimana cara deketin Allah itu? Gimana cara merayu Allah itu? Gimana agar Allah tuh ada di hati kita dan bisa menguatkan kita dalam keadaan apapun? Satu amalannya namanya zikir. Namanya apa? Jadi kalau bunda pengen punya hati tenang, amalannya apa? Zikir. Tah, telepon tah. Angkat. Bisi emang tagihan kan. Maklum yang tengah bulan. Zikir, di mana keterangannya? Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Tak itu merenya. Surat apa? Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat berapa? Ayat 28. Kalau hati mau tenang, harus dekat sama siapa? Allah. Karena yang bikin hati tenang itu siapa? Allah. Yang bolak-balik hati? Allah. Yang genggam hati? Allah. Gimana caranya ngedeketin Allah? Amalannya namanya apa? Zikir. Betul? Sok dibuka. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Atau kalau mau diterjemahkan lebih detail, amanu itu orang yang merasa beriman. Kalau orang yang sudah beriman namanya mu'minun. Kalau amanu artinya orang yang merasa beriman. Pertanyaannya, bunda yang di sini orang yang merasa beriman atau sudah beriman? Liur jawaban teh. Bunda teh tidak mungkin jadi orang yang beriman kalau bunda tidak merasa beriman. Jadi bunda kudu punya rasa heula. Yen urang teh, yen kita teh merasa beriman. Jadi bahasa Sunda itu. Dan orang-orang yang merasa beriman, naon cirina? Apa cirina? Ya asa kajian di Ciapusnya. Asa kajian di Ciapusnya. Di Lewiliang gitu kan. Gitu kan pakai Sunda gitu ya. Orang-orang yang merasa beriman teh naon cirina teh? Watatma'innu qulubuhum. Ciri orang anu berasa beriman mah saur Allah teh, kata Allah itu, dan hati mereka itu tenang. Jadi orang beriman itu hatinya tenang. Berarti kalau bunda hatinya tidak tenang, berarti apa?
Mungkin kalau tidak beriman terlalu bahaya ya. Kurang beriman. Betul? Bunda hidupnya kurang bahagia tadi teh. Karena hatinya kurang tenang. Kenapa hatinya kurang tenang? Karena kurang iman. Berarti kalau bunda kurang bahagia, ditarik garisnya. Jawabannya kurang apa? Iman. Berarti yang masalah bukan masalahnya yang berat, tapi imannya yang tidak kuat. Catat status hari Kamis. Yang membuat hidup terasa berat bukan masalahnya yang berat, tapi imannya yang tidak kuat. Dasok poho diulang itu teh. Yang membuat hidup terasa berat bukan karena masalah yang berat, tapi karena iman yang tidak kuat. Dan boleh jadi jarakmu dengan Allah yang tidak dekat. Nanti pakai lagunya Rosa, Hijrah Cinta itu. Sekaligus saya mau ngasih kabar gembira. Insya Allah bulan Januari awal tahun 2025 Ahilman akan launching buku terbaru. Judulnya nih, Saat Hidup Terasa Berat. Rahasia agar keluar dari kesulitan hidup. Disertai dengan doa-doa pilihan. Mau nggak bukunya? Nanti bagi, enggak. Nanti saya bagiin ya. Bunda tinggal ganti uang cetaknya aja. Iya kan? Pokoknya mah bunda ambil bukunya sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah ada, mumpung ada AA-nya, bisa tanda tangan, bisa foto. Betul gak? Judulnya tadi apa? Saat Hidup Terasa Berat. Rahasia agar keluar dari kesulitan hidup. Cocok kan? Ini wajah-wajah bermasalah semua kan? Jadi AA kasih amalan doa. Mau nggak nih bukunya nih? Kalau mau AA mau terbitin. Kalau enggak, kalau kata bunda, nggak usah AA, nggak jadi nerbitin juga. Insya Allah nanti awal Januari, bunda mau? Nanti bisa lewat Asakina ya, gitu. Nanti tanda tangan, foto kita set. Nah, jadi bunda kalau kangen sama AA, lihat bukunya. Dan kebetulan juga covernya juga foto AA. Jadi bunda bisa peluk sambil tidur gitu. Iya kan baca buku merenan. Iya kan dibacanya minimal nggak baca judul, lihat wajah AAW. Berat kia hidup ya Allah gitu. Sampai mana tadi jadi lupa lagi tuh. Iya. Jadi orang beriman itu hatinya apa? Tenang. Dan hati yang tenang itu karena apa? Bizikrillah. Dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hatimu menjadi tenang. Betul? Berarti kunci zikir itu apa? Kunci zikir itu nih. Karena kita yakin ke siapa? Allah. Maka nanti zikir ada 3 maknanya. Ada berapa? 1, zikir itu maknanya mengingat Allah. Apa? Mengingat Allah. 2, menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Dan yang ketiga, zikir itu mendekat kepada Allah. 3. Oke. Ulangi, zikir ada berapa? 1 artinya mengingat Allah. 2, menyebut Allah. 3, mendekat kepada Allah. Tolong dijawab. Mana yang paling sulit?
yang paling sulit Bunda hadirkan selama ini? Mengingat, menyebut, atau mendekat? Punten, menurut AA, nyebut sering. Bunda diajarin sama Ustadz A doa ini. Betul gak? Bunda diajarin sama Ustadz B baca doa ini. Sering tidak? Menyebut mah insya Allah. Osok Bunda oge. Mendekat insya Allah. Ustadz A bilang Bunda amalkan iya. Ada nggak? Bunda lakukan ini. Betul? Menurut AA, banyak di antara kita loncat menyebut, loncat mendekat, tapi kadang lupa apa? Mengingat. Allahnya disebut. Amalannya dikerjain. Tapi ingetannya bukan ke Allah. Ingetannya, punten, kepada sesuatu selain Allah. Sok buktikan. Bunda punya masalah. Yang diingat Allahnya atau masalahnya? Punten, AA enggak nuduh. Fakta tidak? Bunda disakiti nama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Bunda yang diingat suami, kok teganya jelema teh? Padahal dulu mah aku nggak pernah mengira dia tuh begitu. Diingat. Coba dulu aku nggak nikah sama dia. Coba aku nerima yang calon polisi itu. Coba aku nggak tertipu dengan nasi goreng jambalnya. Coba aku nggak nerima martabak telurnya. Terus diingat. Tahu begini mah. Oh. Padahal mohon maaf. Bunda sayang. Teteh sayang. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita. Illa biiznillah. Kecuali semua atas izin Allah. Tapi mengapa Bunda masih sering menyangka, mengira takdir Allah tuh nggak baik buat kita. Padahal suami hadir ditakdirkan oleh Allah. Masalah datang diizinkan Allah. Ujian menimpa kita ada karena ketentuan Allah. Pertanyaannya, apakah mungkin Allah salah meletakkan takdir buat kita? Tidak. Ini masalahnya. Kita teh lupa ingat Allahnya. Banyak ingat masalahnya. Iya apa iya? Nah, di buku AA dijelasin semuanya. Jadi jualan deh mah. Nah, di buku AA dijelasin naon akar masalah nate. Kenapa Allah nimpain takdir yang gak enak buat kita teh? Menurut kita gak enak. Tapi kalau Bunda tahu, di balik sesuatu yang kita anggap gak enak, boleh jadi Allah sedang nyiapin yang enaknya. Cuman kita banyak fokus yang gak enaknya, sehingga yang enaknya gak kita makan. Gimana cara taunya? Ada di buku. Iya benar. Nah, jadi ini teh ya ini mah pendahuluan. Berarti Ustadz, yang susah itu bukan nyebut. Yang susah itu bukan mendekat. Tapi yang susah akarnya apa? Mengingat Allah. Sekarang gimana caranya? Nih saya kasih bocoran. Bunda sayang, kalau mau. Bunda sayang. Nggak usah ngomongin buku wae. Iman tuh iman. Gara-gara ngomongin buku. Bunda sayang, kalau mau ingat sama Allah, sederhana. Enggak. Kalau mau ingat sama Allah, ingat yang baik-baik, semua dari Allah. Jadi kalau yang baik-baik, ingatnya siapa? Allah. Kalau yang dirasa enggak baik, ingatnya kita. Ulangi ya.
Kalau yang baik itu murni dari siapa? Allah. Dan yang gak baik dari siapa? Dari kita. Coba Bunda buka surat. Sebentar ya. Ayo WA heula sepeda yuk. Tentang dia. Pesen buku. Apa? Manya. Kita buka mesin buku. Coba dibuka surat An-Nisa ayat 79. An-Nisa ayat berapa tadi? 79. Iya. Ada ayatnya enggak? Di buku. Oh. Ya di buku ada. Bunda pas Ustaz buka HP, atau Ustaz ada yang pesan buku. Banyak Ustaz. Nawa. Ngalanangan buku na HP lieur atuh. Sudah. Puntennya Bu, kajian teh meni asa. Enggak apa-apa ya. Heureuy seuring enggak apa-apa ya. Ibu kan di rumah banyak masalahnya. Minimal ngaji tuh jangan banyak masalah ya. Dah agak capek ya Bu. Dari kemarin meni syuting meni enggak ada hentinya. Oh ya, Sabtu Minggu depan ya. Sabtu Minggu depan tanggal 28 kajian hati akan tayang perdana ya. Bunda tonton ya, jam 8.30 pagi-pagi. Setelah insert gosip. Habis nonton gosip baru nonton. Jam berapa? Insert ya, berarti Ustaz tayangnya jam 8.30. Yang ditayangin yang di Asofia dulu. Berarti yang mungkin wajah Bunda dari situ nanti. Kayak Bunda teh foto di TV. Eta aya abi eta didinya aya abi. Eta aya abi didinya aya abi didinya. Surat apa Bu? An-Nisa ayat berapa? 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asobaka min hasanatil faminallah. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun keburukan yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasula. Dan kami mengutusmu wahai Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Bagus ini kalimatnya. Bunda sayang, yang baik-baik murni dari siapa? Allah. Yang dirasa nggak baik, pasti dari diri kita sendiri. Berarti pertanyaannya, selama ini kalau Bunda ditimpa dengan masalah sehingga bikin hati tak bisa tenang, punten, yang salah Allah atau kita? Jangan-jangan mungkin selama ini karena kita nggak yakin, nggak beriman ke Allah. Betul? Bunda lupa ke Allah. Padahal semua yang baik-baik itu pasti datang dari Allah. Pertanyaannya, Allah baik tidak? Baik atau sangat baik? Sangat baik atau baik banget? Bunda jelas jawabannya sangat baik, baik banget. Tapi punten, kadang tak sadar Bunda sering mengumpat, menghina ketentuan yang Allah beri sama kita. Mana ucapan Bunda yang bilang Allah itu baik? Mana bukti Bunda yang bilang Allah itu sangat baik? Ternyata Bunda diuji sama rumah tangga aja menikahi orang. Mana bukti Bunda bilang Allah maha baik? Diuji sama urusan hutang aja Bunda meni asa pangsang sarana. Diuji sama suami meni asa pangsang sarana. Diuji sama anak asa pang beratna. Diuji sama yang sakit ngerasa paling berat masalahnya. Mana bukti Bunda bilang Allah maha baik?
Sering gak bunda di luar sana, di luar sini, sering bunda bilang bahwa, Ustadz berat banget. Mana bukti bunda? Bunda ingat ke Allah. Berarti ini tanda bunda teh gak ingat sama Allah. Ayo, Ahilman gak tahu pasti ya. Tapi bunda yang hadir pagi ini pasti sedang bergelut dengan ujiannya masing-masing. Betul? Maka untuk semua ujian yang menimpa kita, jangan hancur lebur karena urusan dunia itu. Pilih dan pulih bersama Allah. Sembah dan sembuh di jalan Allah. Yang membuat hidupmu berat bukan masalah yang berat, tapi mungkin imanmu yang tak kuat dan jarakmu dengan Allah yang tak dekat. Itu yang menjadi kekuatan kita. Maka sekarang Ustadz, apa ya Ustadz? Ingetan kita ke Allah yang bikin kita tuh yakin kalau hidup ini baik-baik saja. Tah, etar anak kecil tuh. Anak kecil mah gak ada masalah. Ya, gitu weh. So, tulis 4 kebaikan Allah yang bikin hati lebih tenang. Ada berapa? 4 kebaikan Allah yang bikin hati lebih tenang. Jadi kalau bunda lagi gelisah, coba baca kata-kata AA ini. Mudah-mudahan bikin hati tenang. 1. Ketika kita sakit, koma, tulis koma. Kita gitu kok. Koma teh kita lain koma gitu. Gitu tah. Ketika kita sakit, koma, dosa kita diampuni. Coba. Ketika kita sakit, koma, bukan sakit koma, bukan. Sakit, koma ditandain, dosa kita diampuni. Perhatikan. Berarti semua yang bikin sakit, ya, yang bikin sakit tuh, yang bikin gak enak, yang bikin berat, sakit kan? Ingat, di balik itu Allah sedang ngapain? Ampuni dosa-dosa kita. Jadi sekarang kalau bunda tahu pas lagi sakit Allah ngampunin kita, senyum apa enggak? Ya Allah. Nyeri ya Allah. Sakit ya Allah. Tapi bunda tahu sakit, Allah lagi ngapain? Ampuni dosa kita. Buka surat Asy-Syura ayat 30. Gitu we ayo nama. Nyebutin ayat-ayatnya biar bunda teh yakin. Surat apa? Asy-Syura ayat 30. Mana dalilnya? Kalau Allah lagi ngampunin dosa kita pas lagi kita dikasih musibah teh. Mana? Tah iya. Surat apa? Asy-Syura. Bukan Asy-Syu'ara ya. Asy-Syura. Asy-Syura itu surat ke 42 kalau nggak salah. Ya, 4. Kalau yang 26 itu Asy-Syu'ara. Ini surat Asy-Syura ya. 4 ya, surat ke-42 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Ada ayatnya. Wa ma asabakum mim musibatin, dan tidak ada satu musibah pun, rasa sakit pun, rasa enggak enak pun yang menimpa kamu bima kasabat aidikum, kecuali disebabkan karena ulah tangan perbuatan kamu. Betul? Untuk apa rasa sakit itu Allah datangkan? Untuk apa musibah itu Allah timpakan? Wa ya'fu an katsir, dan Allah sedang memaafkan kesalahanmu katsir, lebih banyak. Jelas apa jelas? Allah baik tidak? Jadi di balik rasa sakit yang kata bunda nggak baik, padahal baik. Ketika kita sakit, koma,
dosa kita diampuni. Yang kedua, ketika kita sabar, sakit kan? Sakit nih, nyeri hati teh. Gimana caranya biar pas sakit, pas nyeri, pas dikasih musibah, sikapnya harus apa? Sabar. Ketika kita sabar, Allah menyiapkan pahala sabar. Pahala besar. Ketika kita sabar, Allah menyiapkan pahala besar. Ustadz, apa pahala bagi orang yang sabar? Surga. Buka surat Ar-Ra'd ayat 24. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 24. Mana pahala bagi orang yang sabar teh? Mana? Surat apa? Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Salam, selamat untukmu yang sabar. Betul? Maka inilah tempat yang engkau dambakan selama engkau hidup di dunia. Apa yang engkau dambakan? Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mau masuk surga? Jawab, mau masuk surga? Mau masuk surga? Yakin masuk surga? Punya orang dalam di surga? Ada AA? Ada AA. AA gecan tentu asup surga. AA pengen masuk surga. Lewat jalur yang mana masuk surga? Lewat jalur sholat, banyak yang tidak khusyuk, betul? Lewat jalur baca Quran ge masih kena pabelit. Betul? Bedain sa, bedain sya. Kadang sering ketukar. Sa, sya. Sama apa beda? Au. Sama beda? A'udzu billahi minasy. Eta waktu AA belajar tahsin waktu di pesantren, eta guru tilawah Masya Allah bulak-balik ngajarkan a'udzu ge menikana 2 minggu. Eta we terus. Makanya mohon maaf. Kenapa Asakina bikin kelas tahsin? Punten. Ini AA berpesan. Jangan-jangan boa. Jangan-jangan boa-boa. Bunda ngaji sama AA. Belajar hati, belajar tauhid, belajar tasawuf. Ari maca Quran belum bisa. Maca ikroge belum bisa. Ate sok sedih, sok nangis setiap malam teh. Cida can bisa maca Quran. Celilis can bisa. Cetuti ate sieun ditagih ku Allah. Ate jamaah teh seueur di dunia teh merencek Allah teh kitu. Ku Allah direncanakeun ye ditakdirkeun aya jamaah eta teh aya jamaah teh can tiasa ngaos Quran. Belum bisa lihat bahasa Arab teh enggak bisa. Lihat huruf ke menisieun enggak deg-deg. Aya kumaha cek Allah teh atuh Hilman bikinlah eta kelas tahsin teh. Kebetulan dengan izin Allah ya Masya Allah. Ketemulah Asakina, ketemulah Ustazah Wiwin, Ustazah Wita, Ustazah yang lain. Ada ruko dari bunda semua kita bisa sewa setiap bulan. Alhamdulillah. Udah berapa sekarang santriwati kita? 550. Masya Allah santriwati. Kan gak mungkin AA yang ngajarin. Ngali nenek-nenek. Mbak. Hese merenannya. Lamun A sendiri mah hese. Susah kan? Mun A coba bunda kuah diajarkan seutik hese. Maca kitu ge meuni hese.
Kan meureun ate bakal keulnya. Ate bakal keul. Cek Allah teh meureunnan Hilman atuh bagi-bagi cenah. Sok sakolakeun guru-guruna. Ku ate alhamdulillah ustazah teh disakolahkeun. Ikut sertifikasi guru tahsin. Jadi pengajar di As-Sakinah teh mereka sudah kuliah. Kuliah belajar Quran setahun. Udah berapa orang sekarang yang ikut kuliah? Totalnya guru kita 8 orang. Jadi kuliahnya kuliah semaunya teh gitunya. Da ibu-ibu atuh wajar. Tapi kudu kuliah, aya wisudanya, ditarget hafalannya. Berapa juz bunda harus hafal teh? 1 juz tapi sekali duduk. Juz 30, ibu-ibu kabayang teu? Ulah dibayangkeun moal dalieur matakna. Matakna punten kalau ada yang nanya, itu si As-Sakinah bikin kelas tahsin, emang guru-gurunya belajar di mana? Ku AA disebutkan. Ku AA dikasih beasiswa, mereka kuliah 1 tahun belajar tentang Al-Quran. Ulumul Quran, tahsinul Quran, tajwidul Quran, tahfizul Quran. Mereka belajar, maunya mah dikirim ke Timur Tengah. Ngan suamina meureun ngambek kabeh. Kamana, cenah kamana? Ujung nama, iya kuliahnya di Indonesia, tapi sertifikasinya guru-gurunya yang pernah belajar di Timur Tengah. Tadinya Ustadz mau ngirimin Ustazah Wita ke Timur Tengah. Bu Wita ke Timur Tengah, ulah balik deui lieur gitu. Misalnya ya, tapi kan kemarin Temia baru selesai ya. Baru selesai Temia kemarin wisuda. Jadi dikirimin, makanya Bunda ayo yang belum daftar tahsin segera. Sieun pulang ke Allah teh can bisa maca Quran. Sieun teh. Sieun. Engke teh Bunda teh menghadap ditaros. Bunda selama di dunia baca Quran teh entu udah tetiasa ya Allah. Emang gak ada yang mau ngajarin kamu? Ada ya Allah tapi jauh. Mulai itu beralasan. Di dunia bisa beralasan. Di akhirat tetiasa. Eta aya kesempatan. Kelas tahsin. Ruangan aya. Guruna aya. Waktuna bisa milih kapan. Bunda bisa. Segera. Iya mah keprihatinan AA. AA tuh pengen. Bukan hanya ngajarin Bunda tentang tauhid. Tentang tasawuf. Tentang akhlak. Tapi yang paling basic Al-Quran. Betul apa betul? Matakna Bunda, ya teh kita teh kudu semangat dalam kebaikan teh. Betul? Sabar. Sabar gak? Sabar. Pengen masuk surga lewat sholat, belum tentu khusyuk. Pengen masuk surga lewat baca Quran, masih banyak yang salah tajwidnya. Pengen masuk surga ngandelkeun infak sodako. Atau tidak kelihatan dari wajahnya juga ini. Coba Bunda kalau ada yang jalan infak As-Sakinah, yang Bunda masukin yang terbaik apa yang tersisa? Puntennya, sekarang mah kalau nanti infak sebelum doa kasih yang terbaik. Jelas uangnya kemana iya teh. Jelas ayat tahsin As-Sakinah. Jelas ada kegiatannya. Mata Bunda jangan ngerasa berat. Ulah, dah lain keraa. Ker Bunda oge. Minimal lewat jalur sodako. Iya mah sholat teh khusyuk. Baca Quran ge lobanu. Lepat nu salah. Sodako ge ngasih yang mending ada yang ngasih, ada yang enggak, ada. Yang lewat panitia teh kieu we ngalam. Gitu. Pura-pura lihat handphone. Sibuk lewat ce. Nges ngelewat cicing deui. Nggak boleh Bunda. Minimal kalau Bunda nggak bisa ngasih, niatin di hati. Puntennya. Punten. Makanya puntennya, teman-teman yang bertugas ngambil sunduk teh, jangan cepet-cepet. Da aya sebagian ibu-ibu yang mikir heula sodako teh. Nu mananya. Tah, itu butuh waktu. Betul tidak? Kan gak bisa makan ulah cepet-cepet. Da kita teh kudu pelan-pelan minta teh. Ditungguin, diintip. Beladinya.
Gitu. Lamun gak ngasih, ku bunda teh diliatin yang ngambil teh. Manya teh mere. Da iya mah ngajak ke surga. Betul apa betul? Bunda teh ulah iya mah suduk teh meni kitu we. Atuh moal maksimal. Manya kudu ku aa dikiekeun sorangan muter. Benernya aa mah ya. Aa kan dulu di pesantren bagian organisasi. Jadi lamun ada pertemuan wali santri teh aa mah bagian manajemen infak pesantren. Jadi ama manajemen infak, ku ate diatur SOP. Mengambil infak teh kudu senyum heula. Jadi kan ada pertemuan wali santri gitu nya. Ama sok jadi panitianya. Kieu tah make geus kitu. Cicing we ama lamun teh diberet. Si orang tua teh kieu. Mata kena ayeuna sok rada kumahanya bahelasna si Hilman tukang mintain sunduk enak jadi artis sebenarnya. Berarti ketika kita skin. Iya. Mun teu mere teh ku ama di kieu we. Kata si orang tua teh, udah. Loh. Mata kena ama favorit pengambil sunduk terbaik. Nah, ya makanya mungkin untuk hari ini spesial yang akan keliling sendirian. Nu aya pas aa ka dieu, selfie heula. Nya, pas aa selfie, sunduk dihanap yang sampingnya nyokot duit tidinya. Teu fokus pokona mah. Moal fokus. Ya Allah. Makana bunda kudu kitu. Jadi yang panitianya teh khusyuk, bunda ge sama. Khusyuk. Jadi pas mau infak teh bukan, infak. Infak. Malah bunda tanya, kan mungkin nanti ada majelis lain ya, yang suka ngambil infak begitu. Bunda teh tanya ke panitianya, bunda atuh hayu infak. Iya nggak sekuat yang infak. Kenapa Ustadz? Karena banyak orang yang telah wafat pengen hidup lagi. Apa permintaannya? Fa'asodako wa akun minat solihin. Pengen apa? Sodako. Tah kita makan nggak tahu, sholatnya mungkin banyak yang gak khusyuk, baca Qur'annya banyak yang salah, sodakohnya yang tersisa. Lewat mana atau jalurnya tadi nih? Sabar. Lewat apa? Sabar. Ketika kamu sabar, Allah berikan pahala besar. Apa pahalanya? Surga. Yang ketiga, kalimatnya, ketika kita dizolimi, disakiti, koma heula. Maka Allah mengabulkan doa kita. Masya. Ketika kita disakiti, ketika kita dizolimi, doa kita dikabulkan. Sekarang, apakah ada yang salah kalau bunda disakiti sama orang lain? Tidak. Boa. Jangan-jangan melalui rasa sakit dari orang itu yang bikin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini dengan izin Allah dikasih banyak kebaikan? Punten, sering bilang, ini doa ibu saya. Kenapa ibu saya doanya dikabulkan? Punten, karena selama hidupnya ibu saya banyak dihina sama orang. Banyak disakiti sama orang. Banyak dizolimi sama orang. Satu ketika saya masih ingat kejadian ini. Ini saya sering ceritakan. Ketika di acara Menata Hati saya ceritakan. Satu kali saya tuh pernah dapat kesempatan bunda. Exchange student, pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Dulu harus berangkat dari Garut ke Jakarta. Dulu kami gak punya ongkos. Ibu saya gak punya ongkos untuk berangkat dari Garut ke Jakarta. Ari ke Jakarta ke Amerikanya mah udah dikasih beasiswanya. Ini dari Garut ke Jakarta, ibu saya tuh pengen ngasih bekal sama saya. Ibu saya datang sama saya ke tetangga pinjam uang. Sampai di tetangga itu
Ternyata bukan pinjaman uang yang kami dapatkan, tapi malah hinaan orang yang kami dapatkan. Ibu saya pinjam ke tetangga yang tukang dagang, yang kami rasa dia punya uang untuk minjemin kami. Tapi apa jawabannya? Ibu, ece, lamun miskin mah ulah mimpi budak bisa sekolah. Lamun susah mah ulah berharap budak rek sekolah. Can sekolah oge geus nyusahkeun. Komo engke geus sakolana. Terbayang. Lamun miskin mah ulah mimpi budak sekolah. Lamun susah mah ulah berharap budak sekolah. Terbayang. Saya nangis, ibu saya dihina. Ibu saya, Masya Allah. Beliau peluk badan saya. Hilman, ulah nyeri hatinya, jangan sakit hati. Di depan saya, ibu saya nggak nangis. Pulang ke rumah. Sholat maghrib, saya lihat kamar ibu saya. Setelah sholat, ibu saya menangis. Dia tidak menunjukkan nangisannya kepada anaknya. Tapi saya tahu di belakangnya ibu saya menangis luar biasa. Saya bertanya, Mama, kunaon mama teh menangis? Ya mama geda atuh cenah, manusia jam. Jadi hati mama oke sampai sih kak ucap. Kata ibu saya, iya ayah. Mama gaduh gelang, mama punya gelang. Peninggalan dari bapak almarhum. Kata ibu saya, besok gelangnya dijual aja ya. Biar Hilman bisa berangkat ke Jakarta. Mama ngasih bekal ke Hilman. Dijuallah itu gelangnya. Saya bilang, Ma, nanti kalau Hilman sukses, Mama, Hilman ganti gelang itu ya. Allahu Akbar, sekarang Allah izinkan AA bisa ganti gelang itu. Tapi ibunya AA sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata saya selalu meyakini bahwa di balik sakit hati yang kita rasakan ada banyak doa yang Allah kabulkan. Maka bunda jangan pernah marah dengan sakit hati di hati ini. Disakiti, dizolimi. Kemarin waktu syuting bunda di Atohir ada ibu ya. Pekerjaannya teh tukang mandiin jenazah. Curhat. Nah dia teh suka dihina sama teman-temannya teh. Sampai ada bilang gini, temannya tuh gak mau makan sama dia karena jijik tangannya. Katanya jijik, kamu mah tukang mandiin jenazah segala macam. Terus dia nanya ke AA gimana sikap saya? Saya bilang, ibu lamun si eta maut mau dimandikan baik kan engke. Ieu mah heureuy. Teu kitu teu. Cek lagi nangis sedih jadi enggak nangis kan. Cek hati kieu. Itu mah jawaban salah ya dengan gitu. Terus saya nanya, ibu yang ngehina ibu tuh berapa orang? Ya ada 5-4 orang lah Ustadz. Terus saya tanya, selama ini yang ibu mandiin udah berapa ratus orang? Udah adalah 2000 sekian orang mah. Saya bilang ibu, eta hinaan opat jelema dengan kebaikan ibu mandiin ribuan orang. Gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Betul? Maka bunda gak usah terpengaruh dengan hinaan orang. Kenapa bisa ngomong gini? Karena ngalamin dihina sama orang. Ibu AA ngalamin dihina sama orang. Jadi kalau bunda, AA teh kan masih mudanya usia teh 34 tahun saya teh sekarang teh bunda. Iya mah. Jadi bunda jangan banyak berharap sama saya ya. Pokoknya sampai 40 mah saya masih seginilah pokoknya ya. 34 tahun. Nah hanya si AA teh mending ngomongkan masalah. Emang segede apa sih masalahnya? Ya bunda, saya merasakan apa yang pernah saya lalui di masa lalu gitu. Dan itu ngerasanya berat. Untungnya bumi masih ya untungnya hidup harus terus berjalan gitu ya. Jadi memang semua itu harus kita lewati gitu. Dan kalau kita ngerti baiknya Allah, semua jadi ringan. Betul? Ketika kita disakiti, doa kita dikabulkan. Yang keempat, kata-kata yang bikin hati lebih tenang. Ketika kita bersyukur, nikmat kita ditambahkan. Surat Ibrahim ayat 7. Ketika kita bersyukur, nikmat kita ditambahkan. Ayo baca 4 kalimat yang bikin hati bisa lebih tenang. 1 apa?
ketika kita sakit, dosa kita diampuni. Yang kedua, ketika kita sabar, Allah menyiapkan pahala besar. Yang ketiga, ketika kita dizolimi, doa kita dikabulkan. Yang keempat, ketika kita bersyukur, nikmat kita ditambahkan. Coba baca, tenang gak? Sok, apa yang Bunda sekarang alami, jawabannya ada di situ. Nah, kalau mau lebih lengkap, ada di mana? Jadi, Bunda sayang, sok, bismillah ya, niatkan. Hati harus tenang. Pulang dari sini gak boleh gelisah lagi. Kalau mau gelisah ya tipis-tipis aja. Kalau mau sedih ya tipis-tipis aja. Kan wajar ya, manusia biasa. Jangan larut dalam kesedihan. Coba bahagiakan hati, hidup gak lama. Betul? Mudah-mudahan Bunda bisa lebih tenang hatinya setelah kajian pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah ya. 7. Bunda, kita akan doa sama-sama, tapi sebelum itu ada amalan yang membuat kita makin dekat sama Allah. Infak sodako, siapin yang terbaik infaknya. Ini kajian As-Sakinah di Desember ya. Mungkin kita ketemu lagi bulan tahun depan ya, insya Allah ya. Siapin infak terbaik, silakan panitia dibantu agar jamaah berinfak dengan tenang. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan yang berinfak sedekah Allah hapuskan dosa-dosa. Yang berinfak sedekah Allah kabulkan doa-doanya. Yang infak sedekah Allah ganti dengan ganti terbaiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Silakan duduknya diperbaiki, lebih khusyuk, lebih tenang. Insya Allah doa pagi ini sekaligus kita muhasabah akhir tahun. Dan kita berharap semoga tahun depan hidup kita makin baik, lebih baik, tambah baik. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, angkat kedua telapak tangan kita. Aminkan dalam hati masing-masing. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih atas setiap nikmat yang Engkau berikan kami sepanjang tahun 2024 ini. Ya Allah, terima kasih untuk semua takdir yang Kau titipkan kepada kami selama ini. Ya Allah, terima kasih untuk semua kebaikan, untuk umur, untuk sehat, untuk kesempatan ibadah, untuk kesempatan ngaji, untuk kesempatan baca Quran, untuk kesempatan rumah tangga, untuk kesempatan keluarga yang Engkau titipkan kepada kami selama ini. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau. Cintai kami semua dengan rahmat-Mu. Sayangi kami semua dengan kasih sayang-Mu. Jika bukan Engkau yang mencintai kami, siapa lagi, ya Allah? Jika bukan Engkau yang menyayangi kami, siapa lagi, ya Allah? Kami pernah berharap kepada manusia. Justru sakit hati yang paling berat datang dari manusia. Ya Allah, kami pernah bersandar kepada orang terdekat. Justru luka yang paling berat datang dari orang terdekat. Ya Allah, kami hanya membutuhkan cinta-Mu, sayang-Mu, rahmat-Mu. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini belum bisa mengingat-Mu dalam setiap keadaan.
lebih banyak mengeluh, lebih banyak kecewa, lebih banyak menghina takdir. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami, karena hati kami yang jauh darimu, ya Allah. Ya Allah, di penghujung tahun 2024 ini, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkan kesalahan kami, ya Allah. Jangan ada dosa kami yang pernah kami lakukan di tahun ini menjadi sebab Engkau datangkan keburukan kami di tahun yang akan datang. Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu, ya Allah. Kami ridho dengan semua takdir-Mu. Kami terima semua ujian-Mu. Ujian di rumah tangga kami. Ujian di keluarga kami. Ujian dengan perasaan hati kami. Ujian ekonomi kami. Ya Allah, semua kami terima. Asalkan itu adalah caramu menghapuskan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Bunda, Teteh, sayang, ayo kita ingat-ingat semua dosa kita, istighfar sama Allah.